kenapa Selyos fokus kepada penggunaan dana pribadi presiden pada saat kunjungan ke luar negeri. Kami lihat memang ada pelanggaran hukum yang terjadi ketika pemerintah menggunakan dana pribadi untuk program-program atau kegiatan-kegiatan kenegaraan. Anggaran 1,1 T total penggunaan anggaran yang dikeluarkan oleh Prabowo kunjungan ke luar negeri itu 10 kali lipat lebih besar dari anggaran Komnas HAM. Maka kami sebenarnya menantang terbuka kepada Siskap TD untuk membuka komponen apa saja yang dipakai dan digunakan oleh pemerintah dengan skema dana pribadi presiden untuk lawatan ke luar negeri. Saya ingin bilang Prabowo ini bukanlah negarawan, ya, tapi dia merupakan Halo teman-teman Suara.com, berjumpa lagi bersama saya Ria Rizky dalam Deep Talk Podcast. Dan episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang seru. Tentunya ini soal rutinnya Pak Presiden Prabowo Subianto mengunjungi luar negeri. Total nih dalam 1,5 tahun kepemimpinannya itu sudah 56 kunjungan atau 56 negara. Itu luar biasa sekali ya, kesehatannya terjaga sekali. Nah, seringnya Pak Prabowo ke luar negeri itu ternyata sering dikritisi oleh sejumlah pihak, tapi beberapa waktu yang lalu itu Seskap Teddy menjawab kritikan dari ex-Wamenlu Dino Patijalal juga. Teddy bilang kalau Pak Prabowo menggunakan uang pribadinya untuk menutupi kekurangan anggaran kunjungan ke luar negeri. Nah, kalau secara hukum, apakah yang dilakukan Presiden itu sah? Nah, untuk membahasnya di samping saya sudah ada narasumber. Ada peneliti Hukum Center of Economic and Law Studies atau Selyos, Mas Muhammad Saleh. Selamat datang, Mas Saleh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih atas waktunya, ini gara-gara Pak Prabowo, jadi Mas Saleh kesini. Dan saya lihat beberapa hari yang lalu juga menyoroti gitu terkait kunjungan Pak Prabowo ke luar negeri, kemudian menggunakan uang pribadi gitu ya. Tapi kalau misalkan Ria mau tanya gitu ya, kenapa Selyos fokus kepada penggunaan dana pribadi presiden pada saat kunjungan ke luar negeri? Oke, makasih teman-teman. Jadi pada dasarnya negara yang dibangun dengan konsep yang modern, menurut Max Weber itu harus mengacu pada ketentuan dan bangunan kelembagaan, sistem dan sebagainya. Jadi ada aturan, ada regulasi yang harus ditaati. Jadi bukan patronase terhadap seseorang. Jadi yang dibangun itu adalah institusionalisasi. Karena yang kita bangun adalah institusionalisasi, maka kita masuk dalam sistem. Nah, penggunaan anggaran pribadi itu keluar dari bangunan sistem pengelolaan keuangan kita. Jadi nggak ada dalam ketentuan undang-undang itu skema pendanaan pribadi untuk program dan kegiatan pemerintah. Nah, ini yang harus kita coba pisahkan. Nah, kami lihat memang ada pelanggaran hukum yang terjadi ketika pemerintah menggunakan dana pribadi untuk program-program atau kegiatan-kegiatan kenegaraan. Bisa didetailkan nggak tuh pelanggaran hukum yang dimaksud oleh Mas Saleh? Oke, jadi kalau kita mengacu pada ketentuan undang-undang tentang keuangan negara, penerimaan negara itu dibagi menjadi 3 sumbernya. Pertama, penerimaan dalam negeri dalam bentuk pajak, dalam bentuk penerimaan bea cukai dan seterusnya. Kemudian ada penerimaan negara dari hutang, SPN dan seterusnya, dan ada penerimaan negara yang datang dari bukan hutang seperti silva dan seterusnya. Nah, apabila pemerintah ingin menggunakan dana pribadi untuk program-program, maka dia harus sesuai dengan budget yang sudah ditentukan. Apakah ada ketentuan sumbernya? Sumber pendanaan yang berkaitan dengan dana pribadi itu harus dituangkan dalam bentuk hibah. Jadi kalau negara atau presiden ingin menggunakan anggarannya bagi kegiatan pemerintah, maka dia harus masuk dalam skema keuangan negara dulu. Caranya gimana? Caranya dana ini diserahkan ke negara, masuk dalam skema hibah. Setelah masuk dalam skema hibah, dia akan didaftarkan dalam kas negara, lalu diregistrasi dalam APBN, baru dibelanjakan. Itu kenapa ya pendanaan-pendanaan di kita itu kan direncanakan jauh sebelum
kegiatan itu dilakukan. Betul. Seperti contoh misalkan RAPBN untuk tahun 2026 itu kan disusun tahun 2025. Ya. Begitupun untuk RAPBN tahun 2027 itu disusun tahun 2026. Jauh sebelum program-program itu dijalankan, semua skema pendanaan itu sudah dikunci dalam mekanisme APBN. Nah, pertanyaannya adalah kalau pemerintah menggunakan budget di luar dari skema APBN, pertanggungjawabannya seperti apa? Ya, pencatatannya seperti apa dan dia akuntabilitasnya itu seperti apa? Kita nggak tahu tuh. Nah, itu mengapa semangat dari undang-undang tentang keuangan negara, Undang-Undang 17 tahun 2003 itu mendorong akuntabilitas. Kemudian muncul tahun 2004 itu kita punya Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Tujuannya apa? Kita punya pengelolaan keuangan yang clear, ya. Jadi uang yang masuk itu sumbernya dari mana saja jelas, ya. Ketika dia masuk tercatat dan publik punya hak untuk melakukan pengawasan. Kira-kira begitu. Loh, tapi kan di samping ada yang mengkritisi, ada juga yang membela gitu kan, entah itu pendukungnya atau pemilihnya gitu kan, 02 voters gitu kan bilangnya, loh kan berarti Pak Prabowo ini kan baik gitu. Apa namanya, dia dengan rela mengeluarkan uang pribadinya untuk urusan negara gitu. Kalau misalnya serius, hal tersebut seperti apa? Ya, kita harus bisa membedakan antara kepentingan publik dengan kepentingan private. Itu hal yang sangat krusial dalam pengelolaan pemerintah. Kalau misalkan ingin dibandingkan bahwa kenapa dana pribadi dipersoalkan, praktek semacam ini kan banyak terjadi di negara-negara monarki seperti di wilayah Timur Tengah. Memang banyak raja-raja di Timur Tengah itu menggunakan uang-uang kerajaan untuk kegiatan pribadi, menyewa jet pribadi, membawa keluarga untuk ikut serta dalam rombongan kenegaraan. Tapi pertanyaannya, apakah negara kita ini negara kerajaan? Kan bukan. Kita kan negara demokrasi konstitusional yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, dia harus bisa membedakan. Dan potensi konflik kepentingan itu ada. Kenapa potensi konflik kepentingan itu ada? Karena lawatan ke luar negeri itu juga berkaitan dengan diplomasi. Ada diplomasi bisnis di sana dan sebagainya. Dan dana pribadi ini kita nggak tahu sumbernya dari mana. Apakah dari yayasan? Apakah dari CSR perusahaannya Prabowo? Atau dari mana? Dan kita nggak boleh luput bahwa Prabowo juga punya bisnis. Cukup lama dia punya bisnis. Pertanyaannya, jangan sampai ada konflik kepentingan. Karena diplomasi luar negeri pemerintah dengan negara-negara di luar itu bicara juga di sektor bisnis. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa saja yang dibawa di sana? Uang pribadi untuk komponen apa saja. Jadi itu juga. Nah, maka kami sebenarnya menantang terbuka kepada Seskap TEDi untuk membuka komponen apa saja yang dipakai dan digunakan oleh pemerintah dengan skema dana pribadi presiden untuk lawatan ke luar negeri. Komponen mana aja, kalau berani buka saja. Kan gitu. Tapi saya lihat sudah sempat menelusuri atau mencari tahu gitu sumber dananya pribadinya Prabowo ini dari mana aja? Ya, kalau kita cek perkembangan diskusi terakhir, Purbaya kan juga ditanyain. Ya. Berapa nominal budget yang dialokasikan oleh negara untuk lawatan presiden ke luar negeri. Purbaya pun tidak mau membuka itu, ya kan, kepada teman-teman jurnalis. Nah, ini kata kunci masalah kedua, soal akuntabilitas, soal transparansi. Jadi kita juga melihat memang ada pengelolaan fiskal yang tidak begitu baik ketika pemerintah di awal tahun 2025 mengeluarkan instruksi tentang efisiensi perjalanan dinas, tapi malah presiden sendiri ya melakukan kegiatan perjalanan dinas dengan cukup banyak, ya, melampaui beberapa presiden-presiden sebelumnya. Dan estimasi Celios, ya, kalau misalkan kita lihat kunjungan di negara-negara Asia itu bisa habis budget 5-10 miliar, di wilayah Timur Tengah itu bisa 10-20 miliar, kemudian Eropa itu bisa di angka 25 miliar, di Amerika itu bisa di angka 30 miliar. Dan kalau kita rata-ratakan, itu sebanyak 49 kali itu kita rata-ratakan ada 22,5 miliar per satu kali jalan, dikali 49 kali misalkan kunjungan, itu sudah habis 1,1 triliun. Dan itu lebih tinggi dari budget daerah di kabupaten saya di Dompu itu cuma 900 miliar karena sudah kena efisiensi. Artinya
Prabowo membuang anggaran selama kurang lebih 1,5 tahun. 1,1 T itu lebih besar dari anggaran satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Barat. Gitu. Oke. Boros juga ya presiden. Tapi kalau misalnya melihat secara substansi gitu ya, kan kalau kemarin nih kita singgung lagi Pak Prabowo kemarin itu waktu di pidato di acara HIPMI di Lampung, kan dia akhirnya buka suara tuh gara-gara sering dikritik ke luar negeri mulu gitu kan, dia bilang ini kan untuk urusan negara gitu. Terus lagian kalian nih aneh gitu, Pak Jokowi jarang keluar negeri dikritik, saya sering keluar negeri dibilang kayak gitu. Kalau secara substansi gitu ya, seorang presiden dalam 1,5 tahun sampai 56 kunjungan ke luar negeri itu memang untuk menguatkan nama Indonesia, maksudnya ya Prabowo doing his job, atau emang cuman penguatan citranya Indonesia aja nih sama Prabowo? Ya, pertama setiap agenda pemerintahan itu kata kunci pertamanya itu harus punya dampak kepada masyarakat. Jadi misalkan kalau pemerintah klaim kunjungan ke luar negeri itu mendorong investasi, tapi datanya kan sebenarnya menunjukkan sebaliknya. Misalkan kalau kita lihat angka belakangan ini, realisasi investasi asing di Indonesia itu kan justru tidak jauh lebih baik. Misalkan Teddy klaim bahwa ada 2.000 triliun investasi di tahun 2025, itu kan angka gabungan dari penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Dan kontribusi asing atau penanaman modal asing itu kan cuma 49% dari keseluruhan itu. Artinya proporsinya itu tidak begitu besar. Kemudian yang kedua, hari ini kondisi fiskal kita tidak begitu sehat ya. Himpitan fiskal begitu besar, hutang jatuh tempo kita itu udah 9.000 triliun, kemudian defisit APBN kita itu 0,6 dari PDB atau 1,64 triliun. Jadi secara fiskal memang tidak begitu baik, daya beli juga bermasalah. Artinya diplomasi internasional itu harus punya korelasi positif dengan kondisi ekonomi dalam negeri. Kira-kira manfaatnya apa? Nah, sebagai perbandingan misalkan anggaran 1,1 T total penggunaan anggaran yang dikeluarkan oleh Prabowo kunjungan ke luar negeri itu 10 kali lipat lebih besar dari anggaran Komnas HAM. Anggaran Komnas HAM itu cuma 112 miliar, sedangkan anggaran Komnas Perempuan itu kurang lebih ada 100 miliar. Jadi kecil sekali. Nah, padahal dengan anggaran 1,1 T estimasi Celios itu kita bisa membangun RSUD tipe D itu 20 sampai 30 RSUD kalau kita pakai dana itu. Nah, sekarang daerah-daerah yang mengalami tekanan fiskal di daerah karena ada efisiensi untuk program-program strategis pemerintah itu kan banyak yang protes ya. Beberapa minggu lalu teman-teman dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, kemudian di Riau menyatakan mereka mengalami defisit fiskal, kemudian tidak bisa membayar gaji guru. Nah, kenapa kemudian pemerintah luput bahwa sebenarnya kita punya prioritas-prioritas substantif yang harusnya dilakukan. Makanya nampaknya saya ingin bilang Prabowo ini bukanlah negarawan, tapi dia merupakan wisatawan. Jadi karena dia luput menentukan mana prioritas negara ketimbang prioritas-prioritas masyarakat yang ada di dalam negeri. Traveler kali, Pak. Ya, saya bilang Prabowo bukan negarawan tapi wisatawan gitu. Wisatawan. Karena masalahnya kan kemarin kita kan maksudnya dari banyak pihak lah udah banyak mengkritisi gitu ya. Ini boros banget nih kalau misalnya kunjungan ke luar negeri. Tapi Mas kan bentar lagi Pak Prabowo kan mau melakukan kunjungan lagi ke luar negeri, kan artinya ini juga nggak ada dampak dan atau efek apapun gitu ke seorang presiden gitu loh. Iya, misalkan Presiden mengklaim diplomasi internasional mereka lakukan untuk memperoleh kemitraan yang jauh lebih strategis. Buktinya di dalam diplomasi kita Malaysia justru dapat keuntungan lebih banyak misalkan dari Iran, karena Iran tidak menutup selatnya untuk Malaysia, karena Malaysia dianggap punya positioning yang jauh lebih baik. Nah, saat ini kita kemitraan dagangnya nggak jelas. Di tahun 2026 awal, di tanggal 19 Februari, pemerintah itu menandatangani perjanjian resiprokal dengan Amerika Serikat.
ya, yang mana perjanjian itu banyak sekali merugikan Indonesia dari sisi perdagangan, TKDN, kemudian pertukaran data bagi teman-teman jurnalis, ya. Tetapi ya sampai hari ini justru kita memperoleh kerugian dari dampak perang Amerika Serikat dan Iran karena negara tetangga kita seperti Malaysia berhasil mengambil diplomasi yang jauh lebih baik, dan dari sisi ekonomi juga teman-teman Malaysia, negara Malaysia jauh lebih baik ketimbang Indonesia kondisinya hari ini. Artinya tidak ada dampak real yang konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari berbagai diplomasi kita hari ini. Investasi asing itu tidak naik atau tidak tumbuh, kemudian kebutuhan domestik juga tidak baik, dan keberpihakan Prabowo terhadap blok tertentu itu berimbas pada naiknya harga minyak BBM bahan bakar kita hari ini. Misalkan per hari ini kan kita mengalami kenaikan Pertamax ya kurang lebih 32% dari harga sebelumnya. Nah, itu imbas dari diplomasi yang gagal juga. Artinya belum ada capaian yang konkret yang bisa kita ukur dari diplomasi yang selama ini dibilang bagian dari kerja-kerja Prabowo Gibran. Berarti yang pidato menggebu-gebu itu kosong dong, Mas? Ya, kita ingin bilang harus dibuktikan dalam bentuk yang jauh lebih real bagi masyarakat. Kalau masyarakat tidak bisa menikmati hal itu secara konkret, maka itu bisa disebut hanya semboyan. Tadi Mas Ali sempat bilang kalau misalkan even itu memang terpaksa menggunakan dana pribadi, itu pencatatannya tuh harus jelas, transparansi juga. Tapi secara prinsipal boleh ya, Mas? Jadi dalam mekanisme Undang-Undang Keuangan Negara kita itu mengatur skema penerimaan negara itu termasuk hibah diantaranya. Nah, maka kalau pemerintah atau Presiden Prabowo menginginkan penggunaan dana pribadi untuk program pemerintah, silakan tuangkan dalam bentuk hibah negara. Jadi dana itu diajukan sebagai hibah, itu sudah ada peraturannya, peraturan Menteri Keuangan tentang hibah. Lalu kemudian nanti didaftarkan, ada akta perjanjian hibah antara pemerintah dengan pemberi hibah, lalu dimasukkan dalam kas negara, lalu dibelanjakan. Nah, hari ini pertanyaannya, dana pribadi Prabowo itu dari mana? Ya, kita bisa saja punya asumsi karena tidak ada informasi, itu bisa saja dari yayasan, dari perusahaannya, atau dari pihak-pihak lain. Karena misalkan sebagai contoh, di awal pemerintahan sebelum Prabowo itu dilantik, banyak program MBK piloting itu menggunakan dana dari perusahaan. Jadi disponsor itu dana-dana perusahaan. Nah, imbasnya apa? Perusahaan-perusahaan itu kan mendapat privilege dalam pengadaan bahan baku untuk program MBG misalkan. Nah, prakondisi semacam ini yang sebenarnya tidak ingin kita hadirkan karena tidak menciptakan kompetisi yang fair ya, antara pelaku usaha misalkan. Nah, diplomasi Prabowo di luar negeri itu kan berkaitan dengan kegiatan bisnis, berkaitan dengan kepentingan kenegaraan juga ada. Nah, kita sangat khawatir program-program atau kunjungan itu justru dibiayai oleh let's say barangkali perusahaan atau afiliator tertentu yang terafiliasi dengan pemerintah sehingga memperoleh privilege. Misalkan sebagai contoh, perjanjian resiprokal antara Indonesia dengan Amerika Serikat itu bicara soal trade, bisnis. Nah, kita perlu tahu ada tidak potensi konflik kepentingan ketika pemerintah kunjungan bertemu dengan pengusaha-pengusaha US, kemudian dibiayai oleh dana non APBN. Keputusan-keputusan politik nanti punya potensi menguntungkan pihak tertentu, entah itu pengusaha di Indonesia, entah itu kroni, entah itu keluarga. Makanya kalau dia menggunakan skema APBN, kita bisa minta pertanggungjawaban. Makanya kita bilang, kalau Teddy berani buka angkanya, komponennya apa saja biaya-biaya yang didanai oleh dana pribadi Prabowo, entah pesawat, entah hotel, ya, entah kunjungan-kunjungan konsumsi dan sebagainya. Coba dibuka kalau berani. Nah, pertanyaannya kan belum dibuka sampai hari ini. Soalnya Teddy waktu pas menjawab kritikan dari Pak Dino Patijalal, dia kan bilang nggak semua kegiatan Pak Prabowo itu boleh dipublikasikan. Mungkin itu bisa menjadi celah gitu. Ya, Mas. Ini yang menjadi masalah karena nampaknya penyelenggara negara kita
tidak bisa membedakan antara aktivitas kenegaraan dengan aktivitas pribadi. Sebagai contoh misalkan, kunjungan ke luar negeri untuk fungsi kenegaraan, ya, dia menggunakan sebagian defisitnya menggunakan anggaran pribadi. Tapi ya kegiatan ibadah yang sifatnya personal, misalkan kurban, ya, Presiden Prabowo menganggarkan 100 miliar untuk memotong hewan kurban. Nah ini kan bias, jadi negara ternyata gagal membedakan antara fungsi private dan fungsi publik. Nah ini yang menjadi soal, termasuk tadi. Nah kegiatan kenegaraan itu adalah urusan publik, ya, yang pemerintah itu dipilih by election. Ya, dia adalah penyelenggara negara, diatur tunduk pada ketentuan undang-undang tentang penyelenggara negara, termasuk undang-undang tentang kementerian, undang-undang tentang pemerintahan. Nah, pertanyaannya adalah penyelenggara negara kenapa tidak bisa semua informasi yang berkaitan dengan urusan negara tidak bisa dipublikasikan? Itu konyol dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan. Maka praktek penggunaan dana pribadi untuk kegiatan-kegiatan kenegaraan itu memang ada di beberapa negara lain, tapi di negara-negara monarki, seperti negara-negara Teluk di Timur Tengah. Pertanyaannya, kita ini negara kerajaan atau bukan? Kan bukan. Iya. Gitu. Oke. Selain Pak Prabowo nih, dari sejarahnya pemimpin Indonesia lah, ada nggak yang sama kayak Pak Prabowo, sering banget ke luar negeri? Iya, kalau kita perhatikan memang sebelum pemerintahan Prabowo, Gus Dur diklaim sebagai salah satu presiden yang cukup sering melakukan lawatan di luar negeri. Tetapi angkanya kan tidak sebanyak Presiden Prabowo, dan konteksnya juga berbeda. Kalau Presiden Prabowo sejak awal kan sudah mengeluarkan instruksi untuk efisiensi perjalanan dinas dan sebagainya. Lalu kemudian secara mudah mengeluarkan kebijakan untuk kunjungan. Nah ini kan tidak apple to apple, dan sepanjang sejarah pasca reformasi memang presiden yang menggunakan dana pribadi untuk kunjungan ke luar negeri memang belum ada. Atau misalkan kalau kita ingin bandingkan urusan-urusan kenegaraan menggunakan dana pribadi, itu memang ada. Misalkan di awal kemerdekaan pengusaha dari Aceh menyumbangkan 20 kg emas untuk pembelian pesawat. Itu kan clear, pada saat itu sumbangsinya dalam bentuk barang. Jadi dikasih dana, minta untuk dipakai untuk beli pesawat. Atau misalkan waktu ada agresi, pemerintahan pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, pemerintah Yogyakarta, Kerajaan Kesultanan Jogja menghibahkan beberapa uang kerajaan untuk urusan pemerintah, operasional dan sebagainya. Itu clear karena kondisinya darurat. Nah hari ini kan tidak. Kita sudah punya instrumen hukum, kita sudah punya undang-undang tentang keuangan negara, undang-undang tentang konflik kepentingan, undang-undang tentang perbendaharaan negara, yang semua itu harus masuk dalam mekanisme pengelolaan APBN yang clear dan transparan. Nah, dan kondisi kita juga tidak dalam kondisi yang darurat seperti awal kemerdekaan, konteksnya kita belum punya budget yang begitu optimal. Nah, maka kita lihat memang problem hari ini cukup kompleks. Yang terjadi itu karena pemerintah gagal membedakan antara urusan publik dan urusan privat. Tapi kata Pak Prabowo ini lagi darurat loh, karena lagi ada konflik global. Terus dia membandingkan dengan eranya Pak Jokowi dan dengan beliau juga. Kalau sekarang lagi banyak perang di mana-mana, makanya menurut dia wajib hadir di mata dunia gitu. Ya, tapi kan kunjungan diplomasi internasional itu harus berbanding lurus dengan capaian. Nah, capaian investasi luar negeri kita kan turun, ya bahkan kemudian kita juga menerima imbas dari kenaikan harga minyak global. Jadi itu tidak bisa merepresentasikan kondisi faktual yang ada di lapangan. Artinya kembali lagi, diplomasi internasional ya itu harus tetap memberi keuntungan lebih besar bagi masyarakat. Oke. Itu kalau misalkan sering banget ke luar negeri, itu berpotensi utang negara itu bakalan jadi numpuk nggak sih? Ya, sebenarnya kalau kita lihat kondisi objektif kita hari ini kan kita mengalami defisit fiskal. Ya. Defisit kita itu kan 0,6 dari PDB atau kurang lebih 164 triliun. Hutang kita itu sudah mendekati angka 9.000 triliun. Nah, artinya kita mengalami
kondisi fiskal yang tidak begitu baik ya. Nah, harusnya pemerintah punya prioritas. Tadi yang saya sampaikan, daerah-daerah yang hari ini mengalami defisit APBN, kemudian guru-guru honorer yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah daerah di daerah-daerah, infrastruktur, termasuk juga anggaran bencana yang masih belum recovery terjadi di Sumatera, itu kan harusnya menjadi prioritas. Jadi ada problem-problem domestik yang harusnya diselesaikan lebih awal oleh pemerintah lewat skema efisiensi, itu harusnya bisa jauh lebih optimal ketimbang melakukan diplomasi. Dan saya kira banyak pengamat internasional yang sudah bilang ada opsi pilihan lain yang bisa diambil oleh pemerintah untuk memperkuat relasi dengan negara lain melalui video call ya, melalui pertemuan-pertemuan konferensi yang dalam satu pertemuan bisa mengundang lebih dari satu kepala negara dan seterusnya. Jadi atau ya opsi mengundang kunjungan ke Indonesia, itu pilihan-pilihan yang jauh lebih realistis di tengah krisis. Jadi krisis itu lagi-lagi pondasinya kita harus lihat ke dalam. Ya, krisis itu kondisinya kita harus lihat ke dalam. Kita sendiri punya kapasitas tidak untuk mengendalikan krisis di dalam negeri gitu. Daya beli lagi lesu dan seterusnya, kondisi ekonomi sulit ya, sehingga harusnya prioritas itu harus kembali ke dalam negeri. Dia kepo dong Mas, mungkin Selius punya datanya. Kunjungan Prabowo yang paling banyak diomongin sama netizen gitu ya, itu Prancis. Karena bisa sampai 3 kali nih bolak-balik dalam 1 tahun. Mungkin Selius punya data berapa anggaran yang dihabiskan oleh rombongan Pak Prabowo ke Paris itu? Ya, jadi anggaran pasti itu memang tidak ada, tapi kami mengestimasi kalau di wilayah Eropa itu bisa sampai 20 sampai 25 miliar. Ya, makanya kan tadi rata-rata kalau kunjungannya misalkan kita simulasi sejak 49 kali kunjungan ke luar negeri dengan rata-rata 22 miliar satu kunjungan, itu Prabowo sudah habisin dana 1,1 triliun. Jadi angka yang cukup besar gitu. Itu sebenarnya ya kalau misalkan dibandingkan dengan kebutuhan di dalam negara seharusnya sudah bisa menutupi berbagai masalah ya. Tadi anggaran kunjungan 1,1 T itu lebih besar dari satu APBN di Kabupaten Dompu yang cuma 900 miliar dan 10 kali lipat dari anggaran Komnas HAM. Jadi besar sekali. Ini saking gedenya anggaran presiden ke luar negeri, berarti BPK itu sudah seharusnya berperan nggak sih Mas di situ? Apakah sudah waktunya nih BPK untuk melakukan audit terhadap perjalanan presiden ke luar negeri? Iya, sebenarnya audit itu tidak hanya dilakukan oleh BPK. Ya, DPR harusnya bisa memanggil Kementerian Luar Negeri, ya, Seskap untuk mengkonfirmasi benar tidak jumlah kunjungan dan berapa prioritas, termasuk juga menanyakan soal berapa anggaran yang dikeluarkan dan termasuk anggaran pribadi berapa yang digunakan. Ini kan juga belum jelas ya, sampai hari ini juga kita nanya Kementerian Keuangan juga tidak cukup terbuka. Jadi kita juga sulit untuk mengestimasi secara konkret, tetapi kan kita bisa mensimulasi dari beberapa perjalanan dinas yang ada. Jadi harusnya DPR bisa memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretariat Kabinet, kemudian BPK harusnya sudah bisa melakukan audit. Tapi sayangnya untuk penggunaan dana-dana pribadi presiden itu tidak bisa diaudit oleh BPK. Kenapa? Oh gitu ya, Mas? Ya kenapa? Karena itu anggaran pribadi. Makanya kenapa kita dorong itu masuk dalam skema APBN agar itu bisa diperiksa oleh lembaga keuangan, entah itu BPKP, entah itu BPK, ya. Jadi bisa diperiksa clear penggunaannya. Nah, ini yang menjadi soal karena dia itu non budget, di luar anggaran non budget yang susah untuk kita jangkau. Gitu. Termasuk permintaan kita untuk transparan dijawab bilang bahwa tidak bisa, itu karena dana pribadi. Iya juga sih ya. Gitu. Tapi kan dia posisinya presiden, Mas. Itu dia. Makanya ternyata presiden kita itu sulit membedakan antara dia sebagai seorang personal dan dia sebagai seorang pejabat publik. Padahal dalam sistem presidensialisme, presiden itu mengemban 2 jabatan sekaligus, sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, dan itu tidak ada jeda.
Ya. Jadi day to day dia itu adalah mengurusi urusan publik. Makanya menjadi presiden itu adalah jabatan yang sangat berat. Kepala pemerintahan, kepala negara, mengurusi urusan publik hampir tidak bisa, bahkan urusan privat pun itu sudah ditutup. Percuma nggak sih Mas kita maksudnya mendesak presiden, mungkin Seskap juga untuk membuka total anggaran atau dana pribadi yang digunakan presiden kepada publik. Kan yang dibutuhin masyarakat tuh emang berapa sih dana pribadi yang digunain sama Pak Presiden gitu. Ya. Kita bisa mendesak itu kan? Ya, makanya yang bisa kita lakukan hari ini itu adalah meminta DPR dan BPK untuk melakukan audit, investigasi terhadap penggunaan anggaran. Jadi nanti kita bisa lihat tuh selisih, katakanlah hasil temuannya itu sekian miliar dari kunjungan ke luar negeri, tentu ada defisit tuh. Defisit itu diisi oleh dana apa? Nah ini yang bisa kita lihat paling. Nanti kita periksa dan kita minta gentleman dong, Seskap untuk buka berapa angka yang dipakai dengan dana pribadi dari kunjungan-kunjungan itu. Oke. Kalau misalnya tindakan presiden ini kan tentunya ini baru terjadi ya di Prabowo gitu. Ini bisa menjadi presiden buruk nggak sih Mas untuk sistem tata kelola pemerintahan? Sebenarnya sejak awal sudah banyak presiden buruk yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo Gibran. Pertama misalkan pembiayaan MBG pakai dana pribadi untuk politik itu pertama dalam sejarah di Indonesia. Tapi kan mulia loh gitu. Mas bilang. Tapi kan kita nggak tahu itu benar-benar pribadi atau ada konflik kepentingan. Iya. Kemudian pertama juga dalam sejarah presiden menggunakan dana pribadi untuk kegiatan kenegaraan. Pertama juga dalam sejarah presiden melibatkan tentara aktif dan polisi aktif untuk proyek-proyek strategis nasional. Gitu. Jadi ada banyak presiden-presiden yang memperlihatkan pemerintah gagal untuk memisahkan urusan privat dan urusan publik. Atau misalkan pertama dalam sejarah juga pemerintah menggunakan label proyek strategis nasional tapi yang terlibat itu adalah pihak swasta. MBG, kemudian Kopdes Merah Putih, kegiatan-kegiatan lain itu kan adalah proyek-proyek strategis nasional yang melibatkan private sector yang cukup dominan. Nah makanya lagi-lagi kita dorong pemerintah agar bisa memisahkan antara kepentingan publik dan kepentingan privat. Oke. Kita bergeser sedikit nih Mas dari penggunaan dana pribadi ke kehadiran duta besar. Gitu. Sebagaimana kita ketahui setiap kali Pak Prabowo ini melakukan kunjungan ke luar negeri kan biasanya kalau presiden-presiden sebelumnya itu di sampingnya itu duta besar, kemudian biasanya Menlu ya Mas ya. Pokoknya yang bertugas gitu kan. Sementara kalau Pak Prabowo ini di sampingnya ada Seskap atau enggak putranya gitu. Mas Ale melihatnya seperti apa? Ya, lagi-lagi kita mendorong agar pemerintah mengedepankan prinsip meritokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita sudah mendorong agar ada pihak-pihak yang terlibat dalam jabatan publik, Menlu, kemudian kedubes kita itu adalah diplomat-diplomat ulung yang dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. Dan kita mendorong agar urusan-urusan publik ini diurusi oleh pihak-pihak yang punya kompetensi. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya ingin kita dorong. Nah, meritokrasi. Nah, pemerintah ya kalau dalam lawatan-lawatan kenegaraan tidak clear membedakan antara keputusan-keputusan publik yang bersifat strategis untuk diplomasi dengan keputusan-keputusan yang sifatnya untuk kegiatan bisnis atau kekeluargaan, ini kan menjadi soal. Makanya lagi-lagi agenda pemerintah ke luar negeri itu dia punya prinsip dua hal dari sisi hukum. Pertama, dia menjalankan fungsi pemerintahan dan dia menjalankan fungsi simbolis sebagai kepala negara. Jadi pihak-pihak yang terlibat itu haruslah orang-orang yang memang memiliki atribusi kenegaraan. Jadi kalaupun ingin melibatkan keluarga itu kan harus di luar dari kegiatan-kegiatan formal kenegaraan. Dan protokol itu standar. Itu mengapa kita punya regulasi, misalnya kalau kita baca standar OECD, standar UN against corruption, itu berupaya untuk mendorong adanya tata kelola pemerintahan yang baik yang bisa memisahkan antara urusan publik dan urusan privat. Ini udah standar etik global. Ini bukan urusan domestik di Indonesia saja. Ya, jadi kalau Anda melakukan lawatan ke luar negeri,
standar etik global itu bicara soal kenegaraan, bukan urusan-urusan personal. Kalau misalkan Pak Prabowo nggak mengikut sertakan duta besar, itu artinya Pak Prabowo lebih percaya sama lingkaran terdekatnya ketimbang sama duta besar untuk menjalankan diplomasi, Mas? Ya, kita akhirnya punya asumsi seperti itu. Iya. Akhirnya kita punya asumsi seperti itu karena ternyata pemerintah tidak menempatkan fungsi kelembagaan sesuai dengan tusinya, tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi dari dubes kita kan harusnya melakukan diplomasi, kemudian berkomunikasi, terlibat dalam kegiatan-kegiatan negaraan yang sifatnya strategis. Lah untuk apa kita membayar diplomat-diplomat kita di luar negeri itu pakai APBN loh? Itu uang pajak rakyat. Itu kenapa kita sebagai masyarakat merasa bisa marah karena dana pajak kita, gaji mereka di luar negeri itu didanai oleh dana masyarakat Indonesia. Makanya kita mau mereka bekerja secara optimal. Nah sekarang kita bayar mereka tapi tidak untuk bekerja kan juga rugi kita. Yang rugi siapa? Masyarakat juga. Gitu. Nah ini yang membuat publik akhirnya tidak terima dengan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Gitu. Membuat diplomat-diplomat kita terlihat inkompeten gitu dari penyelenggara negara yang sebenarnya nggak juga inkompeten. Apa efek jangka panjangnya, Mas, kalau misalkan Prabowo terus melakukan itu, lebih memilih menggunakan orang-orang kepercayaannya ketimbang yang profesional lah ibaratnya? Ya hari ini kita bisa menyaksikan bahwa kita melihat ada konflik kepentingan dalam banyak diplomasi dan kegiatan kenegaraan, dan kita tidak bisa melihat output capaian yang terukur dari kegiatan diplomasi internasional pemerintah. Bahkan juga kita sulit untuk meminta transparansi dan keterbukaan karena pemerintah sangat tertutup dalam menjelaskan kebutuhan-kebutuhan apa saja dan rincian apa saja yang sebenarnya digunakan dalam lawatan internasional. Ini presiden yang sangat negatif bagi penyelenggaraan negara kita dan menunjukkan bahwa negara itu salah urus, ya, negara salah urus, negara salah kelola. Oke, sebagai penutup sebenarnya masih ada 2 pertanyaan lagi nih, Mas. Pesan utama dari Selyos untuk Presiden terkait penggunaan dana pribadi untuk kegiatan negara, Mas. Ya, kita ingin bilang bahwa ternyata Presiden Prabowo gagal dalam memisahkan antara urusan publik dan urusan privat. Dan di saat yang sama Presiden juga ternyata tidak cukup punya komitmen dengan berbagai regulasi yang telah ditetapkan soal efisiensi. Jadi di saat pemerintah meminta adanya efisiensi, bahkan efisiensi itu didorong sampai ke level-level daerah, pemerintah justru mengakselerasi spending APBN yang begitu ekstrim, terlalu besar untuk membiayai program-program yang sangat besar, kemudian untuk melayani besarnya birokrasi lembaga kita hari ini, puluhan institusi pemerintah, menteri, ada lebih dari 40 dan 50-an wakil menteri. Kemudian pemerintah juga ternyata tidak cukup punya komitmen untuk mendorong investasi dalam negeri karena ternyata diplomasi internasional itu gagal mendorong pertumbuhan bagi dalam negeri. Kasih ini dong, Mas, kasih skor buat rapot ya Pak Prabowo terkait diplomasi luar negeri Presiden. Ya, kalau teman-teman baca studi Celios tentang evaluasi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, kami melakukan survei, kemudian survei itu dilakukan untuk panel ahli. Skor studi Celios itu angka presiden itu 1 sampai 10 itu 3. Cuman 3. Cuman 3. Jadi sebenarnya saya melihat tidak ada pergerakan yang positif dari itu dan angka 3 dari 10 itu masih relevan dengan kondisi hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Saleh atas waktunya. Tentunya kita harus bangga ya punya Presiden Prabowo karena dalam 1,5 tahun bisa mengunjungi luar negeri sampai 56 kali, BTS juga kalah. Gitu ya obrolan saya dengan Mas Saleh. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Deep Talk Podcast. Jangan lupa banyak episode menarik lainnya hanya di YouTube suara.com. Saya Ria Rizky pamit undur diri, sampai jumpa.